Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dia Sifani Swanto dan di sini saya akan menjelaskan materi PABD tentang keteladanan menguasai ilmu agama. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut, tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang mumpuni, luas, dan mendalam. Semua itu diperoleh karena ketekunan belajar ilmu agama kepada ahlinya. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan yang mudah. Adat dan budaya lokal sudah begitu mentradisi kental di masyarakat. Mereka berguru kepada para ulama yang jalur keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajarnya juga tidak instan, namun terprogram melalui tahapan-tahapan yang jelas, dari ilmu-ilmu dasar hingga mencapai ilmu yang tinggi, ditempuh dalam kurun waktu yang cukup lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyaghfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahum fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 122. Perlu diingat juga ya teman-teman, belajar ilmu agama harus melalui seorang guru yang jalur keilmuannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dihindari belajar ilmu agama secara otodidak atau melalui media internet tanpa mengkonfirmasi kebenaran dan kesahihannya isinya kepada para alim ulama, kiai, atau ustadz. Jika ini dilakukan, maka akan berpotensi tersesat dan menyesatkan. Sekian materi PABD dari saya tentang keteladanan menguasai ilmu agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Gisela Oktaviana. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang keteladanan sabar. Yuk kita simak materi tentang keteladanan sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapakah di antara hambanya yang terbaik amal-amalnya. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat keimanannya. Semakin tinggi keimanan, maka semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan kesabaran adalah dua sisi yang menyatu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Diibaratkan seperti kepala dan badan. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian para wali, dan seterusnya, sampai pada derajat orang awam. Padahal sifat sabar sangatlah besar, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS Az-Zumar ayat 10 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakumul lazina ahsanu fi hadihid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa syabiruna azrahum bighairi hisab.
yang artinya, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Kesabaran para ulama tampak jelas saat berdakwah kepada masyarakat awam. Mereka mengajarkan ilmu agama dengan cara dan metode sederhana, tapi mudah dipahami. Bukan sebatas teori, dengan amat ringan dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak materi tentang keteladanan sabar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteladanan produktif berkarya. Produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat. Para ulama berusaha meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendokumentasikan pemikirannya melalui sebuah kitab. Hal ini merupakan bentuk amal jariah yang akan terus dikenang sepanjang hayat oleh generasi setelahnya. Nilai manfaat. Nilai manfaat dari karya tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca dan mempelajarinya, sehingga menambah wawasan dan khanzanah keagamaan. Dalam hal ini, budaya literasi yang dipraktikkan oleh para ulama harus dijadikan inspirasi oleh umat Islam. Membaca dan menulis merupakan dua aktivitas dasar dalam menerapkan budaya literasi. Hal ini dikarenakan kreativitas dan inovasi teknologi modern sangat penting untuk menopang keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Padilla dari kelas 10 pemasaran 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan hidup sederhana. Apa sih keteladanan hidup sederhana? Pengertian keteladanan hidup sederhana. Keteladanan hidup sederhana adalah gaya hidup di mana seseorang menghargai kebutuhan dasar, menghindari konsumsi berlebihan, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Keteladanan hidup sederhana dapat membantu seseorang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana dan mengurangi tekanan dari tuntunan konsumsi dan kehidupan yang serba cepat. Berikut contoh keteladanan hidup sederhana. 1. Menghargai kebutuhan dasar. 2. Mengurangi konsumsi berlebihan. 3. Menghargai hubungan dan interaksi sosial. 4. Menghargai waktu dan kesederhanaan. 5. Menghargai alam dan lingkungan. 6. Menghargai keseimbangan hidup. 7. Menghargai kesederhanaan dalam pemikiran dan tindakan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu contoh keteladanan hidup sederhana. 1. Menghargai kebutuhan dasar. Menghargai dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan tanpa terjebak dalam keinginan yang berlebihan. 2. Mengurangi konsumsi berlebihan. Menghindari keinginan untuk memiliki barang-barang yang tidak diperlukan dan membatasi konsumsi yang berlebihan. Ini dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan menghemat sumber daya. 3. Menghargai hubungan dan interaksi sosial. Mengutamakan hubungan dan interaksi sosial yang bermakna dengan keluarga, teman, dan komunitas. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintai dan memberikan perhatian pada mereka. Menghargai waktu dan kesederhanaan. Menghargai waktu dan menghindari terjebak dalam rutinitas yang sibuk. Mengambil waktu untuk bersantai, berenung, dan menikmati momen kecil dalam hidup. 5. Menghargai alam dan lingkungan. Menghargai alam dan lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan, mengurangi limbah, dan berkontribusi pada keberlanjutan. 6. Menghargai keseimbangan hidup. Menghargai keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan pribadi. 7. Menghargai kesederhanaan dalam pemikiran dan tindakan. Menghargai kesederhanaan dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Menghindari keinginan untuk memperlihatkan kekayaan dan status sosial melalui materi atau penampilan. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Nur Alia dari kelas 10 PMS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang keteladanan berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dola an sabilihi wa huwa a'lamu bima muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Pada hakikatnya Islam menghendaki terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Para ulama sudah mencontohkan hidup yang damai di tengah-tengah masyarakat. Dakwah dilakukan secara damai, penuh rasa hormat terhadap perbedaan dan rasa kemanusiaan. Kalau misalnya terjadi peperangan semata-mata untuk membela dan mempertahankan kehidupan umat Islam, dari lisan para ulama muncul perkataan sejuk penuh hikmah dan doa, bukan perkataan kasar yang bernada hinaan dan mengandung ujaran kebencian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteladanan menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilakan memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Tidak merendahkan dan meremehkan agama dan kepercayaan orang lain. Adanya sifat merasa paling hebat merupakan sumber kericuhan dalam kehidupan beragama. Para ulama menyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran dapat budaya lokal. Masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam tetap ajaran Islam. Dengan demikian tidak ditemukan adanya bentukan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Justru sebaliknya, antara ajaran Islam dengan budaya lokal mampu berjalan beriringan. Sikap toleran akan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia harus mampu menjalin hubungan yang harmonis antara sesama warga. Sifat saling menghargai perbedaan dapat ditimbulkan dengan saling mengenal antara umat beragama, ras, suku, dan golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah umatnya untuk saling mengenal sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum suhuba wa qabaila lika arafu inna akramakum indallah innallahu alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Pengetahui, Maha Teliti. Gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Ulama menyebarkan Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat, pantang menyerah,
gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Tak dapat dipungkiri, untuk meraih suatu cita-cita dibutuhkan pengorbanan dan berjuang panjang. Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesenangan di duniawi diabaikan demi keberhasilan dakwah. Medan dakwah yang berat berupa lautan hutan belantara dan ancaman musuh tidak menyurutkan tekad perjuangan dakwah. Kegigihan dalam berjuang harus diikuti dengan sifat optimis dan takwal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keberhasilan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri, sedangkan kegagalan harus diatasi dengan tawakal kepadanya. Semua kesulitan dakwah pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing hambanya yang bersungguh-sungguh berjalan di atas kebenaran.